Fortune favors the bold. Fortune favors the bold. May fortune favor the bold. Dunia itu hanya milik orang yang berani. Di saat kalian lagi santai-santai sekarang, mungkin lagi ada yang foya-foya mungkin, pakai duit orang tua mungkin ada juga yang pakai gaji bulanan mungkin. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Cuman di sini aku cuman mau ngingetin satu hal, kita itu hidup ada pilihan. Kita mau santai-santai sekarang atau mulai mengasah kemampuan kita untuk melangkah lebih berani lagi. Menurut aku zaman sekarang ya, mungkin untuk para Gen Z itu kayak sekarang ini lagi pada nyari validasi, pengen dipuji gitu kan, dia terlihat keren mata orang gitu kan. Padahal kalian sadar nggak sih, semua itu cuman sia-sia untuk kalian, malah buang-buang uang, buang-buang waktu, malahan ya buang-buang duit juga gitu. Misal kalian beli jam baru gitu, jam Rolex aja, apalagi kan bawa cewek gitu kan, pakai jam Rolex gitu kan, motor sport gitu aja, padahal nyicil mungkin kita nggak tahu. Tapi ya di sisi lain, kalian tahu nggak sih, ada orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam, mungkin nggak tidur juga, yang ingin merubah hidupnya dan mengangkat derajat orang tuanya. Terlihat keren di mata orang lain itu tuh kayak untuk apa gitu nah. Percuma kalian tuh memvalidasi diri sendiri gitu nah di mata orang lain. Kecuali kalau kalian sudah mampu ya. Kecuali kalau sudah mampu, is okay lah. Mungkin ya penghasilannya sudah 5 kali lipat. Tapi kalian mikir gak sih, kayak di luar sana ada orang yang berjuang kerja keras, yang tujuannya tuh sama juga kayak kalian, ingin sukses. Tapi kalian malah santai-santai. Kayak sukses itu suka orang yang melakukannya itu sekarang, jangan nanti. Tapi coba kalian mikir, kalau sudah ngomong nantilah, pasti banyak ketunda lah gitu kan, ujung-ujungnya jadi kebiasaan. Banyak orang di sisi lain gitu kan, mengasah skillnya, upgrade, banyak nyari pengalaman, nyari networking, nyari hal-hal baru, itu berjuang keras untuk menjadi sukses. Sedangkan kalian santai-santai menunggu momen yang pas, karena kalian masih sibuk foya-foya, kalian berharap ingin sukses, mikir. Hey man, you can do anything you want. Just don't focus on girls. Stay away from females, they're a distraction. Focus on yourself. Eat healthy, take a lot of showers, read. Believe in yourself, and don't rely on anybody to believe in you. Don't rely on anybody to push you or make you better. Believe in yourself and only yourself. Dunia itu jahat pada orang-orang yang gak punya duit. Ya, aku pun merasa gitu kan. Ya, dulu aku sedikit cerita ya. Pernah ketika orang tua aku sakit gitu kan, terus dibawa ke rumah sakit, itu keadaannya lagi darurat, lagi tengah malam gitu kan, jam 12 malam, dibawa ke rumah sakit, padahal sudah kritis lah gitu kondisi mama aku di rumah sakit. Terus pihak rumah sakit ini lebih mentingin ngurus BPJS dulu daripada menindaklanjuti mama aku dulu. Kayak kami harus mengurus BPJS dulu baru bisa diurus mama aku nih. Kayak anjir, uang itu emang segalanya. Kayak kita nggak bisa apa-apa kalau punya uang. Jadi dari cerita ini aku pengen nyadarin untuk kalian, kayak nggak ada gunanya sekarang kalian itu foya-foya. Ya mungkin sekarang kalian ini foya-foya gitu kan,
Tapi setelah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah mungkin kalian masih bisa seperti itu? Apakah mungkin? Gak ada yang bisa jamin kan? Jadi ya, untuk apa gitu foya-foya itu? Jadi mending gunakan waktumu sekarang untuk upgrade skill, cari pengalaman. Coba kalian bayangin 5 tahun ke depan kalian bangun tidur terus kayak masih sama aja, gak ngapa-ngapain, masih santai-santai aja. Sedangkan 5 tahun ke depan itu teman-teman kalian yang berjuang keras dari awal, bekerja dari pagi sampai sore, sampai malam mungkin, gak tidur, nabung. Di 5 tahun ke depan mereka sukses dan kalian masih gini-gini aja. Pasti kalian kayak ngerasa salah menyalah-nyalahkan diri sendiri, menyalah-nyalahkan keluarga sendiri mungkin, menyalahkan Tuhan, takdir Tuhan. Gak ada yang bisa menjamin kamu hidup lama. Jadi ya, untuk apa buang-buang itu? Ya semua itu pilihan kalian lah. Tapi ingat, pilihan kalian sekarang itu akan menentukan nasib kalian 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi ya, jangan menyesal. Oke, ini mungkin pesan ya untuk kalian semua. Jangan gengsian. Kayak sekarang nih aku banyak melihat generasi-generasi sekarang, anak-anak muda sekarang nih kayak ingin mencoba hal baru, tapi dia tuh gengsi, pengen bekerja gitu kan, jualan, berbisnis pinggir jalan gitu kan, merintis, takut dikata-katain teman-teman gitu kan, takut gak laku. Fuck lah apa kata orang, jangan peduliin. Believe in yourself. Don't fear failure. Dream big. Work hard. Stay positive. Enjoy the journey. Ya, fokus pada tujuan kita. Cari pengalaman sebanyak mungkin. Jangan takut diejek orang lain. Orang yang ngejek-ngejek itu belum tentu mereka seberani kamu. Mereka cuman bisa ngejekin kamu, tapi mereka gak punya keberanian untuk melangkah maju, merubah hidupnya seperti kamu. Jadi ya, untuk apa gitu nah ngikutin omongan-omongan mereka. Mereka gak ngidupin hidup kamu juga kan. Mereka gak ngurusin hidup kamu, gak bayarin makan kamu. Mereka cuman bisa ngomentarin proses kamu. Semua proses kamu tuh cuman dikomentari sama mereka. Sudah itu ya sudah. Besok-besok ya, sampai kapan sih mereka mau ngejek-ngejekin kamu, ngomong-ngomongin kamu? Palingan gak lama, paling lama seminggu lah. Terus ya sudah kan, kembali normal. Jadi ya, jangan takut untuk melangkah maju. Ya, contohnya ya, aku sekarang ya. Aku ya dulu juga ngerasa kayak takut gitu nah, mulai bisnis gitu kan. Pengennya jualan dulu kan, aku udah pernah nyoba sih dulu jualan gitu kan, jualan gorengan waktu itu. Terus cuma bertahan 3 hari, gara-gara untungnya dikit lah gitu kan, beda tipis. Terus diejek-ejekin sama teman, ujung-ujungnya ya dulu aku down juga. Terus ada bisnis baju, ya dia mau ngomongin, tapi masih aku terusin sampai sekarang. Jangan takut untuk melangkah maju. Fuck lah apa kata orang, jangan peduliin mereka. Mereka gak sepenting itu. Kamu cuman perlu fokus sama tujuan kamu. Terus cari banyak pengalaman, gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Mau 1000 kali pun kamu gagal, pasti kamu ada yang berhasil. Itu pasti, aku yakin. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi.
dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi, berdiri lagi. Kita tidak pernah akan menyerah. Ya, mungkin itu pesan dari aku. Jangan takut melangkah maju, terus jangan gengsian, jangan jangan ingin mencari validasi di mata orang lain. Kayak kita nggak seperti anak Raffi Ahmad yang udah kaya dari lahir gitu kan. Kita sama-sama berjuang dari awal. Jadi ya, untuk apa kalian menunda-nunda? Mulailah dari sekarang. One day or day one. Mungkin cukup sekian. See you next time.